Fantastic Secret ke-9, loyalis hilang, profit melayang. Oke, apa yang dimaksud? Apa yang akan Anda lakukan? Misalnya Anda punya sales manager baru yang baru Anda rekrut, kemudian dia bisa meningkatkan penjualan bisnis Anda 150% dari salesman sebelumnya. Mungkin Anda akan mengatakan, wah ya saya promosikan, wah dia kayak kandidat CEO berikutnya, wah ya dia mungkin akan saya kasih bonus, mungkin saya akan kasih fasilitas, mungkin saya kasih tunjangan dan lain-lain. Oke. Faktanya, ini kisah yang cukup menarik dan ini adalah study case, real story, cerita sebenarnya dari sebuah brand yang namanya Lucky Strike. Ya, Lucky Strike ini sebuah brand di Amerika, kalau di Amerika ya. Pada waktu itu, Lucky Strike ini adalah rokok untuk eksekutif muda. Bukan eksekutif muda, rokok yang cukup mahal, rokok yang premium lah. Induknya namanya American Tobacco. American Tobacco punya beberapa brand. Nah, oke, kita berbicara tentang Lucky Strike. Nah, Lucky Strike ini ketika Lucky Strike adalah rokok mahal, rokok premium gitu. Ini rokok untuk siapa sih? Siapa sih yang mengkonsumsi Lucky Strike ini? Ya mungkin bos-bos, kemudian eksekutif muda gitu kan. Kemudian siapa lagi nih? Manajer. Nah, kira-kira kalau mereka mengkonsumsi, ini yang para ahli hisap ya, mengkonsumsi sebulan bisa berapa pack sih? Ya mungkin aja bisa 60 pack ya sebulan. Artinya sehari 2 pack. Oke. Lucky Strike ini yang menarik adalah tidak ingin Lucky Strike dapat dikonsumsi oleh semua orang. Tidak ingin dikonsumsi oleh misalnya alay. Orang-orang alay kayak gimana sih? Yang misalnya kalau hari ini ada ABG alay gitu. Yang sebetulnya bukan segmen dari Starbucks. Yang dia sebetulnya nggak punya kemampuan beli Starbucks. Tapi dia menabung supaya bisa beli Starbucks. Kemudian nongkrong di situ selama setengah hari gitu, 3 jam, foto-foto gitu. Kemudian untuk stok selama 30 hari ke depan gitu. Tapi itu perilaku itu kan ada gitu. Nah, itu ABG alay. Yang sebetulnya dia bukan segmennya Starbucks, tapi memaksakan diri untuk bisa mengkonsumsi Starbucks. Nah, Lucky Strike tidak mau brand Lucky Strike bisa dikonsumsi oleh orang-orang alay seperti itu. Walaupun mereka bisa beli. Apa yang dilakukan? Kan nggak mungkin juga. Misalnya orang ke Indomaret mau beli Lucky Strike, kemudian kasirnya bilang, kayaknya kamu bukan segmennya Lucky Strike. Nggak bisa gitu juga kan? Nah, apa yang dilakukan Lucky Strike adalah membatasi rantai distribusinya. Membatasi rantai distribusinya. Nah, di Nemawe ini, di Nemawe Canvas menganggap bahwa distribution channel itu sebetulnya adalah sebagai salah satu sarana branding ya. Sebagai salah satu cara brand delivery. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang brand delivery di chapter berikutnya. Nah, bagaimana nih rantai distribusinya? Rantai distribusinya di hotel bintang 5, diskotik bintang 5, kemudian mall bintang 5. Gitu. Yang dimana ketika orang-orang alay tadi ingin membeli Lucky Strike, walaupun punya uang, tidak akan bisa membeli Lucky Strike. Karena apa? Karena aksesnya terbatas. Nah, ini yang dilakukan oleh Lucky Strike. Gimana cara menjaga kehormatan dari penggunanya. Nah, kemudian si sales manager baru ini masuk ke Lucky Strike. Apa yang dilakukan sales manager baru ini? Sales manager ini membuka rantai distribusi baru ke toko-toko kelontong, ke minimarket kecil. Otomatis ketika rantai distribusi baru dibuka, otomatis ya omsetnya langsung naik. Itu yang disebut dengan selling in ya. Masuk ke Indomaret. Wah, ya berarti yang tadinya menjual cuma misalnya di supermarket eksekutif misalnya cuma ada 100 mall gitu bintang 5, kemudian dibuka di 1000 outlet Indomaret, minimarket kecil, toko kelontong. Yang tadinya omset untuk 100 toko ini misalnya adalah 1 juta, saat dijual di 1000 outlet ya mungkin aja bisa jadi 200 juta. Omsetnya langsung naik gitu. Omset ini naik karena ada pembukaan rantai distribusi baru. Nah, ketika dibuka di rantai distribusi baru, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang tadinya tidak bisa mengakses Lucky Strike jadi bisa mengakses. Contohnya misalnya nih sopir ya, seorang sopir orang yang pekerjaannya sopir yang sebetulnya dia bukan segmen Lucky Strike tapi dia bisa ngebeli Lucky Strike. Orang-orang yang seperti itu ngebeli Lucky Strike sebulan berapa sih?
Mungkin juga dia ngerokok sebulan 60 pack, tapi enggak 60-60-nya menggunakan Lucky Strike. Mungkin yang menggunakan Lucky Strike misalnya nih ya, untuk supir ya. Bisa supir. Menggunakan Lucky Strike mungkin dia hanya sebulan 2 pack. Ya. Kalau pas nongkrong sama teman-temannya, yang dikeluarin Lucky Strike rokoknya. Tapi pada saat kembali ke kehidupannya sendiri, dia kembali ke rokoknya aslinya. Nah, kalau bosnya tadi konsumsi sebulan 60. Nah, wah ya nggak apa-apa dong Mas Dodi. Supir-supir ini bisa ngebeli kan, berarti omsetnya nambah. Benar, pada saat kalau kita berbicara grafik di awal penjualan yang tadinya misalnya Lucky Strike stabil di angka sekian, ketika membuka rantai distribusi baru akan ada lonjakan omset yang. Nah, ketika kita melihatnya omset, melihat revenue, pendapatan hanya di waktu sekian saja, maka kita akan melihat grafik seperti ini. Tapi jikalau grafik ini diteruskan, cerita ini dilanjutkan, akan memunculkan cerita yang berbeda. Tidak seindah grafik pada waktu di sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bos-bosnya ini ngelihat waktu-waktu berangkat kerja, loh, rokoknya kok sama, rokoknya supir saya dengan yang saya pakai. Apa yang terjadi coba? Bosnya ini, wah kalau gitu saya nggak mau deh pakai rokok Lucky Strike lagi, karena saya jadi sama, selevel sama supir saya. Nah, apa kira-kira yang dilakukan bosnya? Saya nggak mau lagi pakai Lucky Strike. Lucky Strike kehilangan omset 60. Tapi mendapatkan omset 2 dari supir. Artinya masih tombok atau rugi. Nah, ini tinggal dikalikan sejumlah konsumen. Pada saat loyalis Anda pergi, apa yang terjadi? Profit Anda hilang, omset Anda hilang. Padahal tujuan kita berbisnis adalah untuk mendapatkan profit. Tujuan kita berbisnis untuk mendapatkan profit. Dengan adanya tujuan brand adalah membangun loyalitas, artinya apa? Brand akan membantu bisnis mencapai tujuannya, yaitu profit. Nah, inilah intisari dari metodologi Nemawe, yaitu bisnis dan brand adalah sekeping mata uang yang hanya berbeda sisi. Ya. Jadi artinya brand yang bernilai adalah brand yang memiliki loyalis. Bukan brand yang karena harganya mahal, karena yang eksklusif, bukan karena prestisnya. Brand yang bernilai adalah brand yang memiliki banyak loyalis. Nah, dalam kasus seperti ini misalnya, ketika ada seorang loyalis, misalnya si bos ini, satu orang mendatangkan omset 60 dan ada satu orang yang hanya mendatangkan omset 2. Kadang-kadang yang sering rewel, sering komplain itu adalah yang begini-begini nih, yang kecil-kecil. Nah, seringkali kita sebagai pemilik brand, itu yang paling sering kejadian ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak melakukannya. Yang sering diperhatikan adalah yang begini, yang di sini. Padahal yang perlu diperhatikan, suara yang paling harus sering didengar adalah yang loyalis ini. Yang kalau dia pergi, akan Anda kehilangan omset 60. Nah, maka rawatlah loyalis baik-baik. Gimana caranya mempertahankan loyalis? Nanti insya Allah akan ada di chapter berikutnya. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.